Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Akhirnya, pemeriksaan perdana sebagai tersangka Roy Suryo, Rismon Syanipar, dan juga Dr. Tifa telah dilaksanakan di Polda Metro Jaya. Dan keterangan dari Kabid Humasnya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan bahwa ketiga tersangka tersebut tidak dilakukan penahanan sekarang. Alasannya adalah karena mereka mengajukan ada 5 orang yang bagiannya adalah saksi ahli dan juga saksi yang kategorinya meringankan. Tetapi apa yang menjadi landasan Kabid Humas? Karena sebagian pendukungnya Pak Jokowi ini kan mengatakan bahwa harusnya ditahan dong mereka. Soalnya ancaman hukumannya itu di atas 5 tahun penjara. Karena itu adalah menjadi salah satu kriteria ya dilakukan penahanan atau tidak terhadap tersangka. Ini kan di atas 5 tahun, ada pasal yang 12 tahun. Ya, aku lihat di sini alasannya adalah karena ada 5 saksi tersebut yang akan meringankan. Tetapi kenapa belum diperiksa kelima saksi tersebut? Lantas dari Polda Metro Jaya, lantas dalam tanda kutip kayak kesannya ketakutan begitu. Apakah sekarang sudah mulai jiper karena banyak sekali masyarakat yang speak up di media ataupun juga di sosial media yang terang-terangan membela Pak Roy Suryo dan yang lainnya. Tetapi kita mau bahas lebih detail adalah apakah ini semuanya adalah tuduhan yang masuk akal ataukah ini adalah sebuah sentimen pribadi. Kita bahas poin pertama, keterangan dari Polda Metro Jaya alasannya kenapa mereka tidak dilakukan penahanan padahal awalnya ketahuan banget, bahkan para tersangka pun mengakui bahwa kalau ada worst skenario-nya atau kemungkinan terburuknya kami tidak keluar lagi, tidak ditahan, kami sudah menyiapkan strategi 1, 2, 3 yang akan kita bahas di video kali ini teman-teman. Ya tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Nah, ternyata saksi dan juga ahli yang meringankan tersebut, kalau aku tangkap di sini, belum dilakukan pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya, rencananya akan dilakukan pendalaman terhadap mereka. Nah, kalau dari sisi yang pro dengan Roy Suryo CS, ini adalah indikasi bahwa, wah mereka ini kayaknya Polda Metro Jaya udah mulai gentar nih, ketakutan ini. Tapi bagi yang kontra sama Roy Suryo CS, ini adalah indikasi bahwa Polda Metro Jaya itu benar-benar berhati-hati dalam kasus ini. Karena suka tidak suka ya, kasus ini kan sudah menjadi isu nasional, sudah bertahun-tahun juga menjadi polemik terhadap tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi, terlepas itu benar atau tidak. Nah, aku lihat reaksi dari ketiga tersangka pada saat setelah selesai dilakukan pemeriksaan yang kurang lebih adalah sekitar 9 jaman sampai setengah 7 malam. Ini kan mereka tidak berbicara secara gamblang berbeda sebelum mereka masuk. Setelah mereka keluar dari ruang pemeriksaan Polda Metro Jaya, Roy Suryo, Rismon Syanipar, Dr. Tifa itu mengatakan tidak ada statement, tapi ada lewat juru bicara yang mengatakan kami akan pertimbangkan banyak hal dulu, untuk saat ini belum ada statement, dan aku melihat ada unsur kehati-hatiannya karena memang ada 157 pertanyaan yang diberikan untuk Roy Suryo, untuk Rismon Syanipar ada 134, dan Dr. Tifa ada 86 pertanyaan. Nah, aku lihat di sini memang ada hal-hal yang dari tim kuasa hukum mereka juga memberikan saran kepada ketiga tersangka jangan berbicara apapun dulu ke media setelah diperiksa karena nanti bisa menjadi senjata baru dari timnya yang membela Pak Jokowi. Misalnya adalah salah satu isu yang diangkat oleh ketiga tersangka sebelum mereka masuk ke dalam ruang pemeriksaan adalah dugaan terkait dengan ijazah putra dari Pak Jokowi adalah wakil presiden kita Pak Gibran ya. Kenapa ini? Jadi dikatakan di sini Roy Suryo, Rismon Syanipar bilang bahwa kami itu juga sudah berencana untuk mengeluarkan buku kedua kami dengan judul antara Gibran Black Pepper atau Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA. Jadi ini dikatakan juga Rismon Syanipar, ini saya kasih ke pengacara saya. Kalau terjadi apa-apa dengan saya nanti silakan dicetak dan sebagainya. Jadi Roy Suryo mengatakan bahwa
dia sempat ke Australia melakukan penelitian dalam tanda kutip dan menemukan hasilnya bahwa ya menurutnya ini adalah salah satu indikasi bahwa wakil presiden kita itu nggak lulus loh secara SMA aja. Nah, kalau ini bakal bermasalah teman-teman, karena setahu aku syarat untuk menjadi presiden ataupun wakil presiden minimal di Indonesia adalah lulusan SMA. Kalau ini terbukti, ya harusnya bisa menganulir ya wakil presiden kita. Kalau memang terbukti adalah Gibran tidak lulus SMA. Dan Roy Suryo menambahkan bahwa kami itu tidak mewakili individu pribadi dari kasus ini. Ini adalah perjuangan kami mewakili silent majority di Indonesia yang pengen melihat perubahan. Oke, maksudnya gimana Pak Roy Suryo? Ini salah satu cuplikannya. Ini mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk penggunaan ijazah palsu. Oke, satu dekade kan, 10 tahun ya. Artinya ya, mereverse-nya ini adalah kepada pemerintahnya Pak Jokowi yang 2 periode. Kita harus akui, di pemerintahnya Pak Jokowi itu ada yang kecewa, ada juga yang tidak kecewa. Atau bahkan ada yang cuek-cuek aja, karena salah satu statement yang pernah kita bahas adalah kayaknya memang belum ada ya presiden di Indonesia itu yang bisa mengantarkan negara kita menjadi negara maju. Siapapun presidennya kayaknya sama aja begitu gitu. Tapi ada juga ada yang bilang bahwa kenapa Roy Suryo itu begitu ngotot banget menyerang Pak Jokowi, karena ada yang menduga karena mereka belum mendapatkan jatah jabatan mungkin dari Pak Jokowi, makanya mereka begitu kekeh. Atau bahkan ada yang mengatakan karena mereka itu sakit hati yang didukungnya pada Pilpres lalu tidak berhasil, tapi yang berhasil adalah justru anaknya Pak Jokowi. Well, terlepas pro dan kontra terkait dengan itu, yang aku bisa garis bawahi di sini, perjuangan Roy Suryo CS ini bukan sekedar tentang ijazah sih menurut aku. Ini adalah tentang perjuangannya ngerasa bahwa pemerintahannya Pak Jokowi walaupun sudah berakhir pada masa jabatannya sebagai presiden, tetapi sebenarnya pengaruh dan kekuasaannya itu masih terus berjaya sampai sekarang. Bahkan dalam statementnya Roy Suryo juga mengatakan bahwa Pak Prabowo, kalau Anda melakukan hal-hal yang kesannya kayak tidak pro rakyat lah, atau hal-hal yang kesannya gimana begitu, yang disalahkan Roy Suryo adalah saya tidak menyalahkan Anda Bapak, saya salahkan adalah orang-orang di sekitar Anda yang mungkin aja menginginkan Anda turun. Karena memang ada isu yang beredar di luar sana bahwa ada indikasi sebagian orang itu menginginkan Prabowo itu turun sebagai presiden, yang otomatis ini akan menaikkan ya wakil presiden kita menjadi presiden. Ini adalah salah satu dugaan yang banyak sekali beredar, apalagi waktu peristiwa Agustus lalu ya, yang terjadi demonstrasi di banyak kota di Indonesia. Nah, bagian berikutnya juga dari Dr. Tifa dan juga Rismon Sianiparka mengatakan begini, bahwa kami itu hanya mengerjakan pekerjaan kami sebagai seorang peneliti. Ini adalah bentuk kriminalisasi dari kebebasan berpikir. Bahkan Rismon mengatakan begini, nanti katanya saya akan tuntut kembali polisi 126 triliun rupiah kalau kami tidak terbukti mengedit atau merubah. Karena angka tersebut adalah angka yang merupakan 1 tahun anggaran kepolisian 126 triliun rupiah. Which is uang tersebut adalah mayoritas berasal dari pajak rakyat. Karena kan pajak rakyat itu adalah sekitar 86% ya, yang menjadi sumber APBN di Indonesia, yang dibagi-bagikan ke berbagai macam lembaga, BUMN, bahkan Polri itu adalah salah satu dari beberapa lembaga di Indonesia yang tidak mengalami efisiensi. Lembaga-lembaga lain itu efisiensi A, B, C, dan macam-macam, tapi Polri itu tidak mengalami efisiensi. Luar biasa ya. Tapi dengan kekecewaan yang dipendam Rismon ini juga mewakili sebagian masyarakat yang memang kita harus akui masih banyak yang kecewa dengan Polri dan juga dengan pemerintahan. Tetapi walaupun kita kecewa kalau seandainya cara mendapatkan atau menyalurkan aspirasinya tidak dengan cara yang benar atau membuat fitnah, aku rasa nggak fair dong. Tetapi kalau memang terbukti tuduhan-tuduhan ini adalah bentuk dari hasil penelitian mereka
ya memang mereka adalah seorang ilmuwan dengan metode yang dipakai Richmond adalah digital image processing yang berbasis algoritma bukan pengeditan. Nah, aku setuju buat Richmond ini adalah bagian kayak masyarakat itu berpikir kritis. Tetapi dalam sebuah penelitian, pengambilan metode atau sampling ya, itu harus juga diperhatikan. Kalau aku tangkap sampai sekarang, kan mereka masih terus mencecer nih ya Pak Jokowi, ayo dong Pak, tunjukkan aja ijazahnya itu mana, udah beres selesai. Nah, kalau timnya mereka mengatakan seperti itu, nah yang menjadi pertanyaan, bagaimana mereka mengambil sampel ijazah dari Presiden Jokowi, mantan presiden kita, kalau mereka tidak yakin itu adalah ijazahnya. Tetapi dari Roy Suryo kan mengatakan bahwa, yes, kami mengambil sampel tersebut adalah dari salah satu ya kader partai lah yang memposting di sosial medianya, kemudian kami melakukan verifikasi ke 5 KPU di 5 tempat. Artinya, ini sudah dapat dikonfirmasi bahwa ini memang betulan adalah ijazahnya Pak Jokowi. Tetapi, ya nggak bisa kita pakai asumsi dalam rangka untuk melakukan penelitian dan dipublikasikan. Karena kalau itu tidak terbuktikan, jatuhnya adalah sebuah fitnah. Dan salah satu poin yang disampaikan dari Roy Suryo juga bahwa di Indonesia itu banyak ketidaksemena-menaan, katanya. Banyak hal-hal yang konyol terjadi, bahkan salah satunya adalah ijazah. Yang sekarang ini yang diserangnya adalah terkait dengan Gibran ya, putra dari Pak Jokowi. Beneran nggak dia cuma lulusan nggak sampai gitu? Kalau kelas 10 tuh berarti kelas berapa itu? Kelas 1 ya, atau kelas 2? Please, I'm sorry, kalau zaman dulu kita kan ya, SMA tuh SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi kalau 6, ya mungkin baru kelas 2, Gibran sudah tidak lulus, dugaannya dalam mengarah ke sana. Nah, ada juga salah satu dukungan yang cukup mengejutkan sebenarnya bagi sebagian orang adalah dari Denny Indrayana, salah satu ahli hukum yang saat ini tinggalnya dan bekerja di Melbourne, Australia. Dia mengatakan dengan tegas akan bergabung menjadi tim kuasa hukum Roy Suryo karena dia menilai ini bukan cuma sekedar kriminalisasi, tapi juga ada indikasi intervensi kepentingan penguasa. Kemudian dia membandingkan antara kualitas hakim atau hukum Indonesia dengan Australia yang katanya jauh lebih independen dan sangat bebas dari intervensi. Dan aku setuju untuk bagian ini karena di Indonesia tuh kita masih menjunjung tinggi secara tidak langsung adalah no viral, no justice. Salah satu hal yang aku lihat dari timnya Roy Suryo strateginya adalah terus memviralkan dan mendapatkan banyak dukungan karena dengan mereka tetap viral, mereka dalam tanda kutip akan dijaga. Buktinya dari Polda Metro Jaya, sebagian orang menilai nggak berani tuh melakukan penahanan karena memang banyak yang mendukung secara nyata dan terang benderang di media ataupun juga sosial media. Begitu dulu bisa aku update mengenai drama kasus yang tak kunjung selesai ini. Mudah-mudahan segera selesai dan apakah akan menuju ke persidangan? Kalau iya, aku yakin ini bakal menjadi salah satu drama yang sangat panjang di media-media Indonesia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.